Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Dan yang terpenting jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, pada video kali ini saya akan memperlihatkan tanaman Sansevieria saya ini, atau biasa juga disebut tanaman lidah mertua. Ini yang berwarna silver, sangat sehat dan subur. Banyak sekali anakannya. Nah, teman-teman, bagaimana cara menanam, merawat tanaman Sansevieria ini agar tumbuh sehat dan subur, banyak anakannya, akan kita bahas tuntas dalam video ini. Jadi teman-teman, jangan di skip-skip, tonton sampai akhir video ini agar betul-betul bermanfaat. Karena tanaman Sansevieria ini banyak sekali manfaatnya juga. Apalagi yang berwarna seperti ini sangat menarik. Ayo kita lanjut. Teman-teman, kita mulai dari cara menanamnya dulu. Waktu ditanam ini hanya satu indukan kecil sekali. Ya teman-teman, yang ini indukannya, yang di tengah-tengah. Hanya 2 daun. Ditanam juga di pot yang sangat kecil, jadi menyesuaikan seperti biasa ya. Kemudian medianya waktu itu media bekas aglonema. Bisa tumbuh. Kemudian setelah beberapa daun, karena tidak bisa beranak, ada rumput dibuang. Jadi saya ganti potnya ke pot yang lebih besar. Saya tambah medianya, tetap media tanam bekas saya pakaikan, kemudian ada tanahnya seperti ini. Saya hanya tambah saja medianya ini dan ganti potnya. Ini sudah yang ketiga kalinya pot ini. Sekarang sudah sangat besar. Jadi medianya hanya media bekas. Sampai ini ada batu-batu. Kemudian dicampur dengan tanah hitam seperti ini. Dia akan tetap bagus pertumbuhannya. Dan untuk pemupukan, teman-teman, cukup kita siram dengan menggunakan air alami. Diusahakan dalam 1 minggu itu ada campuran POC-nya. Maka dia akan tumbuh sehat dan subur seperti ini. Entah sudah berapa pohon di sini. Sudah banyak sekali. Kemudian medianya, teman-teman ya. Jadi boleh pakai media sekam dicampur tanah, atau boleh juga tanah saja asal tanah subur. Kemudian tanaman Sansevieria ini cocok dengan media yang agak kering. Jadi tidak boleh disiram setiap hari. Itu akan lonyot atau akan mati. Lihat segarnya anakannya. Jadi bisa sekali
dalam seminggu disiram, atau paling banyak 2 kali dalam seminggu, karena ini harus kering medianya. Kenapa harus kering? Karena daunnya sangat tebal, bisa menyimpan air berhari-hari. Ini belum ada daunnya menguning, padahal sudah banyak sekali dari indukan sampai anakan. Ini indukannya, ada sarang laba-laba. Ini yang indukan di tengah-tengah tuh. Lihat teman-teman, kering sekali medianya nih. Jadi justru tanaman Sansevieria ini atau lidah mertua ini bagus kalau medianya kering, karena bisa menyimpan air di daunnya. Pertanda sehat ini karena sangat banyak sekali anakannya. Ini lagi yang agak besar. Sansevieria berwarna silver. Dan bagusnya aglonema, karena sering menyebut aglonema, keceplosan. Jadi ini tanaman Sansevieria. Jadi kelebihannya, tanaman Sansevieria jenis ini tidak terlalu besar atau tidak terlalu tinggi. Jadi sangat cocok ditempatkan di ruang tamu, boleh juga di teras, karena tidak perlu disiram setiap saat. Kemudian bisa menyerap racun-racun yang ada di udara. Ini juga kelebihannya. Tanaman hias Sansevieria ini bagus juga diletakkan di dekat jendela agar sirkulasi udaranya bagus. Jadi luar biasa manfaatnya, bisa sebagai penghias ruangan, termasuk di teras. Dan yang paling bagus adalah menyerap radiasi atau racun-racun yang ada di udara, sehingga udara semakin sehat. Jadi kesimpulannya, tanaman hias Sansevieria ini ditanam dengan menggunakan media yang tidak poros. Boleh juga poros, tetapi lebih bagus kalau ada yang poros dicampur dengan tanah yang subur. Kemudian potnya menyesuaikan saja. Kalau baru menanam satu, itu yang kecil saja dulu. Nanti kalau sudah berkembang, pot yang lebih besar seperti ini, kan sudah besar sekali potnya, karena sudah banyak sekali anakannya. Kemudian ditempatkan di tempat yang cukup mendapatkan sirkulasi udara bagus. Jadi kalau di dalam ruangan, dalam seminggu itu diusahakan supaya dikeluarkan, mendapatkan udara yang bagus dan juga mendapatkan cahaya. Itu akan tumbuh sehat dan subur. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, bisa mengedukasi, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya pecinta tanaman hias. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.